Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita dipertemukan lagi di mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi masalah-masalah belajar. Masalah-masalah belajar meliputi masalah-masalah internal belajar. Yang pertama, ada ciri khas atau karakteristik siswa. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan dimensi siswa sebelumnya belajar pada umumnya berkenaan dengan minat, kecakapan, juga pengalaman belajar. Jika siswa memiliki minat yang tinggi dalam belajar, sebelum belajar, siswa akan mempersiapkan hal-hal yang akan dipelajari secara lebih baik, seperti mencatat pelajaran, persiapan buku dan alat tulis, sehingga siswa tersebut memiliki latar belakang pengalaman belajar yang baik yang mendukung materi pelajaran yang akan dipelajari. 2. Sikap terhadap belajar. Sikap dan perubahan berbeda. Perbuatan adalah implementasi atau wujud nyata dari sikap. Sikap seseorang akan tercermin melalui tindakannya. Sikap dalam belajar nampak dari kesungguhan mengikuti pelajaran atau tidak. Bersikap acuh terhadap aktivitas belajar. Misalnya, asal jadi mengerjakan tugas, asal menjawab ketika ditanyakan guru, mengerjakan tugas asal jadi. Sikap siswa yang dalam kegiatan serta proses belajar yang menolak sebelum belajar atau ketika akan memulai pelajaran, maka siswa cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti kegiatan belajar. 3. Motivasi belajar. Siswa yang kurang motivasinya umumnya kurang mampu belajar lama, kurang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, terutama jika guru dan orang tua yang tidak mengawasi, sehingga memberikan dampak bagi ketercapaian hasil belajar. 4. Konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi dalam belajar merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang kelima, mengelola bahan ajar. Mengelola bahan ajar sebagai proses berpikir seseorang untuk mengelola informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Sistem kesadaran dalam kegiatan belajar, proses kesadaran tersebut meliputi proses penerimaan, proses pengaktifan, proses pengolahan, proses penyimpanan, dan kembali lagi pada proses pengaktifan. Oleh sebab itu, bila siswa mengalami kesulitan pada salah satu proses, maka kemungkinan besar ini akan mengalami kendala pula pada proses selanjutnya. 6. Menggali hasil belajar. Bila mana dalam proses belajar siswa mengalami hambatan atau kesulitan di dalam proses penerimaan pesan, maka siswa itu tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang dipelajari. Oleh sebab itu, bagi guru dan siswa, sangat penting memperhatikan proses penerimaan pesan dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemusatan perhatian secara optimal. Demikian pula dalam proses pembelajaran, guru hendaknya berupaya untuk mengaktifkan siswa melalui pemberian tugas, pelatihan menggunakan cara kerja tertentu, rumusan, pelatihan-latihan agar siswa mampu meningkatkan kemampuan di dalam mengolah pesan-pesan pembelajaran. 7. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Ada beberapa perilaku yang menunjukkan kebiasaan tidak baik dalam belajar yang sering kita jumpai dalam sejumlah siswa seperti A. Belajar tidak teratur, B. Daya tahan belajar rendah, C. Belajar bila mana menjelang ujian atau ujian, D. Tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap, E. Tidak terbiasa membuat ringkasan, F. Tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pembelajaran, G. Senang menciplak kerjaan teman, H. Sering datang terlambat, I.
melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya merokok, minum alkohol, ataupun hal lainnya. Tadi sebelumnya ada masalah-masalah internal belajar, maka yang kita akan bahas sekarang adalah faktor-faktor eksternal belajar, di mana faktor eksternal belajar meliputi faktor guru. Yang pertama faktor guru, yang kedua lingkungan sosial atau teman sebaya, yang ketiga kurikulum sekolah, yang keempat sarana dan prasarana. Yang seperti kita tahu, faktor guru ini sangat penting dalam belajar. Begitupun juga lingkungan pertemanan. Apabila teman-teman kita termasuk orang-orang yang mampu membuat kita bisa belajar, maka kita akan ikut belajar. Apabila tidak, maka kita akan tidak suka belajar. Begitupun kurikulum pembelajaran. Apakah kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan pembelajaran kita? Begitupun sarana dan prasarana pembelajaran. Apabila sarana prasarana pembelajaran lengkap, maka belajar kita pun akan sangat baik juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan materi mengenal dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Agar bimbingan belajar dapat lebih terarah dalam upaya membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi. Mencari informasi tentang siswa seperti data, dokumen siswa, menganalisis absensi siswa, adakan wawancara dengan siswa, menyebarkan angket terkait masalah belajar siswa, dan terakhir, tes untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi. Ini penting adanya untuk kita mencari tahu dulu latar belakang siswa tersebut, mengenai apa masalah-masalah yang dihadapinya dalam pelajaran, bagaimana tanggapan mereka tentang materi pelajaran yang kita bahas, ataupun sejenisnya. Yang kedua ada diagnosis. Dapat berupa keputusan mengenai jenis kesulitan belajar siswa, keputusan mengenai faktor yang menjadi sumber sebab kesulitan belajar, keputusan mengenai jenis mata pelajaran apa yang mengandung kesulitan belajar. Kegiatan yang harus dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut, membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan dan diharapkan. Yang ketiga ada prognosis. Aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa berupa bentuk treatment yang harus diberikan, bahan atau materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat bantu mengajar yang diperlukan, waktu kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, ada terapi atau pemberian pembantuan. Bentuk terapi yang bisa dilalui. Pertama, bimbingan belajar kelompok. 2. Bimbingan belajar individu. 3. Pengajaran remedial. 4. Pemberian bimbingan prodi. Yang kelima, alih tangan kasus. Yang kelima, ada tindak lanjut atau follow. Tindak lanjut atau follow up adalah usaha mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa dan tindak lanjutnya yang didasari hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Baiklah, materi kita telah habis. Saya harapkan siswa-siswa atau mahasiswa dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Apabila kurang mengerti, silakan berikan komentarnya ataupun pertanyaan di WA group. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.